Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono di mata kuliah pemrograman web materi Code Igniter atau framework Code Igniter. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat login dan hak akses terhadap menu-menu tertentu. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan memahami tentang konsep dasar keamanan sebuah sistem. Artinya bagaimana login ini diimplementasikan untuk menjamin sebuah sistem itu aman dari akses yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, memahami pembuatan sistem login, memahami hak akses dalam sebuah sistem. Di hak akses ini mungkin dalam sebuah perusahaan tidak semua menu dalam sebuah sistem itu diakses oleh semua orang. Ada level manajerial mungkin yang hanya hubungannya dengan pelaporan, dashboard, dan seterusnya. Sedangkan bagian operasional tidak bisa mengakses hal-hal tersebut. Begitupun juga sebaliknya. Yang berikutnya kita akan coba membuat sebuah tabel user di database, di mana tabel user ini digunakan untuk mengecek validasi terhadap username dan password yang dimasukkan dalam sebuah form login. Kemudian yang berikutnya mengimplementasikannya ke dalam sebuah sistem, dalam hal ini ke framework Code Igniter. Nah, ini kurang lebih tujuan pembelajaran kita kali ini. Harapannya dengan mengimplementasikan atau mempelajari di materi kali ini, kalian bisa membuat sebuah sistem, kemudian membuat semacam penghalang untuk masuk sistem tersebut dengan sistem login, sehingga tidak semua orang bisa masuk terhadap sistem tersebut. Pertama kita akan belajar konsep dulu ya. Konsep login itu seperti apa sih? Jadi login merupakan sebuah pintu masuk seseorang ke dalam sebuah sistem. Jadi sama halnya ketika misalnya hal simple, kita punya handphone, biasanya suka dikunci, ada beberapa jenis kunci gitu ya. Ada yang menggunakan angka, kemudian menggunakan fingerprint, sidik jari gitu ya. Ada yang menggunakan pattern dan seterusnya. Sama ya. Jadi kayak ibarat rumah lah. Jadi seseorang bisa masuk rumah apabila mempunyai kunci. Tanpa punya kunci susah gitu ya, kecuali menjebolnya. Cracker itu namanya. Tapi kita tidak mempelajarinya di sini. Kita mempelajari bagaimana membuat sebuah sistem dengan fitur login. Nah, seperti kita masuk Windows gitu ya. Di awal untuk masuk Windows ada beberapa yang diharuskan untuk memasukkan username dan password. Kemudian sama ketika kita masuk rumah, kunci rumah adalah sebagai username dan password untuk bisa mengakses rumah tersebut. Nah, yang berikutnya apa yang harus disiapkan untuk pertemuan kali ini? Pertama kita harus membuat tabel user, di mana tabel user itu tadi ya, untuk menampung username dan password dan data pendukung lain. Kemudian framework Code Igniter kita pakai yang lama saja, yang latihan yang sudah berjalan, yang sudah terkoneksi ke database, sudah melakukan setting kayak library dan seterusnya. Jadi kalau kalian ingin belajar login tanpa framework Code Igniter, saya sudah buatkan juga versi PHP natifnya, bisa dilihat di video sebelumnya, atau kalian bisa lihat di deskripsi video ini. Kemudian beberapa setting untuk konfigurasi di Code Igniter bagi kalian yang misalnya install Code Igniter baru itu fresh, unzip, kemudian disimpan di folder root htdoc. Nah, beberapa setting memang yang perlu ditambahkan. Kemudian lanjut ke script login. Oke, sekarang kita akan langsung aja praktek biar bisa mengimplementasikan. Selanjutnya kita akan membuat tabel user sesuai dengan requirement. Tabel user ini digunakan untuk menyimpan data user ya. Di dalamnya ada field bahwa username, password, nama, hak akses dan seterusnya. Oke, jalankan dulu XAMPP-nya. Kalau saya sudah berjalan kalau nggak salah. Nah ini ada ya. Dipastikan Apache dan MySQL-nya berjalan. Ini ya running ya. Nah setelah itu kita akses aja localhost php myadmin di browser.
Kemudian kita pilih database yang sudah kita gunakan. Jadi kita menggunakan yang sudah ada, yaitu folder CodeIgniter dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Silahkan kalian bisa men-tracking video-video saya yang sebelumnya membahas tentang CodeIgniter. Yang pertama itu perhatikan dulu, kalau kalian misalnya fresh ya CodeIgniternya, artinya install baru, pastikan dulu pertama di config, pertama di database dipastikan ini sudah terkoneksi ke database kita. Kemudian username-nya dipastikan sesuai. Saya username-nya root dan hostname-nya localhost, password-nya kosong, database-nya latihan. Oke, kita cek latihan. Ini ya, beberapa tabel sudah dibuat gitu ya. Ada tabel buku, kontak, dan user juga sudah ada ternyata. Nanti kita akan coba cek. Kemudian setelah cek ini, cek juga autoload, menambahkan libraries, database, dan session. Kemudian di line 92 nambahkan helper URL untuk URL. Itu aja sih. Jangan lupa di routes-nya dipastikan sesuai dengan controller yang pertama di load. Kalau saya ini controllernya adalah latihan. Nanti kita akan coba ganti ya dengan controller login, karena ketika pertama kali diakses form login lah yang harus tampil pertama kali. Oke, sudah kita bikin tabel. Ini sudah ada tabel user ya, kita cek apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk browse-nya kita lihat strukturnya, struktur datanya, field-nya gitu ya, tipe data dan seterusnya. Ada ID, auto increment, integer tipe datanya, username varchar 50, password varchar 50, nama lengkap varchar 150. Oke, ada yang kurang menurut saya yaitu hak akses. Tapi kalian bisa menambahkan data-data lain ya. Bagi yang belum membuat tabelnya silahkan aja disesuaikan dengan data seperti ini. Oke, kita akan tambahkan satu buah field namanya hak akses. Kita simpan di paling akhir aja. Satu field tambahannya, klik. Nah, kita tambahkan di sini hak akses, hak underscore akses. Tipe datanya misalnya saya buat enum. Enum itu pilihan, berarti kan di sini misalnya O untuk operator, A untuk admin, dan apalagi operator, admin, dan P untuk pegawai misalnya ya. Jadi ada 3 hak akses. Oke, bawaan ini default kalau orang tidak ngisi, kita isi aja. Kalau orang tidak ngisi berarti anggap diisi otomatis jadi P, pegawai. Jadi ketika seseorang menginput data tanpa mengisi hak akses, sistem akan mengisikan hak akses ini dengan data P. Simpan. Oke, sudah berhasil ya. Kita lihat lagi di structure, ini hak akses. Ini bawaannya atau defaultnya adalah P. Oke, sudah bisa kita browse. Nah, ini otomatis P. Kita tambahkan satu buah data di sini. Misalnya namanya Budi, passwordnya 123, Budiaman Dinejad. Hak aksesnya sebagai apa? Misalnya sebagai operator. Kita tambahkan lagi satu lagi untuk admin. Admin, username-nya admin misalnya ya. Passwordnya 123, administrator TA. Saya kirim, sudah berhasil, tambahkan. Kemudian kita browse atau jelajahi, sudah ada ya. Jadi ini lengkap untuk hak akses P ada 2, O 1, dan admin hanya 1. Kalau sudah, yang berikutnya adalah kita mulai dengan membuat model. Oke, kita buka editornya. Kalian bisa menggunakan editor yang lain, nggak usah ikut saya. Oke, kita mulai dari membuat model. Model di sini muser ya, kita save dulu. muser.php. Cari aja dari yang ada dari sini misalnya ya, untuk memudahkan aja. Oh, ini dari Harvey Code ya. Kita tidak perlu ini sebetulnya. Ini nama
kelasnya sesuai dengan nama modelnya ya, name user. Oke. Yang selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi nanti untuk melakukan validasi. Oke, saya kopikan aja biar cepat. Ini adalah sebuah fungsi untuk mengecek data ke tabel dengan dua parameter, yaitu parameter username dan password. Jadi nanti ketika kita membuat form login, di situ ada dua input. Pertama input untuk username dan yang kedua input untuk password. Ya, kita akan membuat sebuah query atau PL/SQL untuk mencari data sesuai dengan username dan password yang diinput oleh user ke tabel user, kan gitu ya. Nah, kita sudah definisikan tabelnya di sini, tabel user. Tabel ini nggak perlu kayaknya. Kita hapus aja biar nggak pusing ya. Tabelnya adalah tabel user ya, samain. Ini user. Nah, select bintang from user where username sama dengan yang diinput and dan password sama dengan yang diinput juga di input form. Maka query-nya kita bisa buat modelnya seperti ini. This db get where dari tabel user, where ada dua parameternya, username ini teks apa kata ini atau teks ini harus sama dengan yang ada di sini nih, field ini. Ini adalah field di tabel di database latihan. Ini juga dari field. Sedangkan ini atribut ini dari sini. Kalau misalnya U, ini parameternya U, berarti di sini juga U. Ini nggak boleh U karena ini hubungannya dengan field yang ada di tabel. Oke, misalnya saya ganti ini P, ini P. Nah, boleh seperti ini. Berarti menyesuaikan. Menampung sebuah variabel namanya query yang dikirimkan ke tabel user untuk mencari username dan password. Kemudian dia akan mengecek di sini, cek apakah ada atau tidak. Mengeceknya itu dengan cara num rows. Artinya script ini menghitung jumlah baris. Jadi kalau misalnya di sini username-nya tadi saya buat Budi, passwordnya 123, ketika dia nyari ke sini akan menghitung jumlah barisnya ada berapa. Oh, ada satu nih, Budi 123. Maka 6 rows-nya adalah di sini 1. Kalau 1, ini nilainya true karena 1 lebih besar dari 0. Tapi kalau di sininya 0 akan bernilai false. Maka login gagal. Nilai 0 di sini berarti dia tidak menemukan username dan password yang diinputkan. Misalnya username yang diinputkan adalah Agus, passwordnya 10 11 12. Kalau kita lihat di sini nggak ada nama Agus, sehingga ini akan terisi 0. 0 lebih besar dari 0, salah, maka akan mengembalikan nilai ini. Sehingga return atau pengembalian dari check user ini bernilai false, artinya login salah. Ini baru model. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya kita akan membuat halaman login form ya. Kita bikin berarti di view, klik kanan, new file. Saya sudah mengkopikannya dari halaman lain, ini biar cepat aja daripada ngetik ya. Dari awal ini scriptnya kita save di sini ya, namanya login underscore view.php, ada login login underscore view.php. Save, sudah ada di sini ya, login view, login page. Kita pertama ini title biasa, kita coba buat menggunakan bootstrap biar tampilannya lebih menarik gitu ya. Bootstrapnya itu ada di sini di asset kalau nggak salah. Kemudian bootstrap, cek kurang foldernya. Asset bootstrap slash css, betul. Dalam CSS ada bootstrap.css, .min.css. Ya, betul ada ya di sini. Kita coba akses. Oh ya, yang selanjutnya saya jelaskan aja dulu yang bagian ini ya.
Formnya horizontal, actionnya ke site URL, sudah dijelaskan sebelumnya tentang site URL ini. Ke login, nanti kita akan membuat sebuah controller namanya login. Kemudian dalam login ada function namanya validasi, yaitu untuk melakukan validasi terhadap ini nih, username dan password ini. Ada dua input ya. Pertama input namanya username, yang kedua input yang namanya password. Kemudian ada sebuah button submit di sini. Oke, name-nya submit. Oke. Kemudian kita coba jalankan di sini. Localhost code igniter /index sampai sini aja. index.php /login. Nah, loginnya belum bikin ya, lupa saya. Kita bikin controller login di sini, new file. Saya sudah bikinkan kelasnya, login.php. Oke, sudah dibuat. Nanti load view-nya ke sini ya. Sama seperti di sini, misalnya buku, load view-nya dia kemana tadi? Login view ya. Login view. Belum ada pengiriman data, jadi hilangkan aja. Oke, kita refresh. Nah, sudah tampil login page ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Sekarang kita coba melakukan validasi. Saya sudah bikin sebelumnya di sini tentang validasi ini. Kita coba buat aja ya. Kalau ini lebih kompleks, kita coba sederhanakan nantinya. Di sini kita buat sebuah function validasi ya. Kemudian saya membuat sebuah variabel. Tadi itu ada username gitu ya. Username-nya itu dari sini ya. Namanya apa? Sama ya, username berarti this input post username. Oke. Dan yang kedua adalah password. Ini yang bagian ini harus sama dengan name ini. Kalau yang sebelah sini bebas. Kemudian kita sudah mendapatkan ini input yang variabel yang diinputkan oleh si user di form input dan form password. Kemudian kita akan melakukan validasinya. Nah, seperti ini melakukan validasinya. If this user, oke, berarti maaf, modelnya belum saya load, di sini aja. This load model, nama modelnya user. Oke, sudah di load, berarti sudah dikenali sekarang ya. This user, ini nama fungsi di model user. Ada dua parameter ya, ada username dan password sama dengan true. Maka apa yang dilakukan? Else gitu ya. Berarti true. Saya coba cek aja dulu. Echo username dan password benar. Else username dan password salah gitu ya. Ini coba-coba dulu ya. Exit. Nah, ini cara mendebugnya kayak gini aja dulu. Kalau belajar jangan dulu banyak script gitu ya. Oke, kita coba cek. Di refresh sudah. Ini dipastikan tabel ini username dan passwordnya harus sama ya. Misalnya A, di sininya B gitu ya. Username dan password salah. Oke ya, karena tidak ada. Kita coba dengan menggunakan yang ada, misalnya Budi 123.
Budi 1 2 3. Username dan password benar. Berarti script kita sudah oke di sini. Sekarang bagaimana supaya supaya data yang ada ini tersimpan, nantinya akan diimplementasikan dengan sistem session yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, saya komen aja ini. Sudah benar gitu ya, secara logik sudah benar. Kemudian yang berikutnya kita coba sekarang adalah kita harus mengetahui username dan password ini hak aksesnya apa dan nama lengkapnya siapa. Berarti kita butuh DM user untuk mengambil data berdasarkan username misalnya, kalau username-nya unik gitu ya. Saya nyari saja model yang sudah ada di kontak aja ya. Ini aja nih. Oke, ke sini ya. Ini jika benar, maka saya buat sebuah fungsi baru di sini. Get all misalnya by username. Jadi di sininya username. Jadi ini fungsi untuk mengambil get by username. Jadi mengambil data berdasarkan username. Jadi this db where username sama dengan username. Oke. Nah, ini nama fungsinya berarti kalau misalnya username-nya tadi Budi, dia akan mengambil semua data ini, nama lengkap dan hak aksesnya. Oke, kita implementasikan ke login ini. Berarti anggaplah misalnya row sama dengan this user, nama fungsinya tadi get by username, kemudian di sininya adalah username. Nah, kita lihat lihat dulu isi row ininya ya, benar atau tidak. Print r $row ini artinya menampilkan data array row ini isinya seperti apa. Langsung exit untuk melihatnya. Jadi kalau belajar itu seperti ini, sedikit demi sedikit, tapi ngerti gitu ya. Kita login, tentu dengan menggunakan yang benar ya, 1 2 3. Ada yang salah. Ini undefined tabel. Kita lihat di model user. Tabel harusnya table. Kita back lagi. Budi 1 2 3. Nah, kita lihat ini sudah tampak ya, betul ya. Nama lengkap, username, password dan seterusnya, termasuk hak aksesnya udah muncul. Oke, berarti di sini kita sudah dapat. Sekarang kita ingin mengambil nama lengkap, kemudian hak akses, termasuk username-nya, kita simpan dalam sebuah session. Oke, berarti kita tambahkan aja session. Oke, pertama misalnya ya, data user sama dengan array apa aja yang akan kita masukkan ke array yang akan disimpan di session. Misalnya username, nggak usah pakai tanda kutip ya, username kita isikan, ngambil langsung aja di sini username-nya, kemudian nama lengkap. Nama lengkap ini ngambil dari sini saya, $row nama lengkap.
Nama lengkap ini berarti sesuai dengan ini di database, nama lengkap. Oke, sudah. Koma ya karena array. Kemudian hak akses. Kemudian row hak akses. Saya tambahkan lagi satu buah array namanya login is underscore login sama dengan true. Fungsi ini untuk memastikan bahwa is login ini nilainya true untuk mengecek apakah user tersebut benar-benar ada atau tidak, login atau enggak. Kemudian untuk menyimpan ke data session, kita buat aja perintahnya di session data user ini otomatis sudah tersimpan ke session ya, data session. Jadi setelah masuk ke data session, kita langsung redirect ke controller mana ya yang kira-kira untuk nanti dijadikan halaman utama. Misalnya halaman yang ada aja, atau jangan kontak buku aja. Nah, nanti kalau berhasil dia akan meredirect ke buku, kemudian exit. Oke, kita coba jalankan. Ini Budi 123 login. Nah, ini berarti sudah berjalan. Oke, itu login sudah berjalan. Kita cek apakah sessionnya berjalan atau tidak. Di buku, di index ini kita tambahkan aja print rs gitu ya tadi. Nah, sudah ada ya. Nih. Jadi ini akan terbawa ke semua halaman selama dia enggak logout di buku ini. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat logoutnya. Nah, itu ya. Sebelum ke hak akses. Nah, ini sudah diintegrasikan dengan session ya. Yang selanjutnya kita akan coba membuat sebuah menu di atas ini. Menu di sini nantinya akan kita isi dengan menu home misalnya, logout, dan beberapa menu yang memang disesuaikan dengan hak aksesnya. Misalnya kalau operator itu nggak boleh melakukan A, B, C, sedangkan admin bisa semuanya. Oke, kita bikin menunya. Untuk membuat menu, kita buat sebuah file view khusus gitu ya, yang ngambil dari sini aja lah, dari Bootstrap Navigation. Nantinya akan seperti ini menunya. Ini navigation bar yang versi 3. Kita copy aja, ini banyak listnya ya. Nanti saya menggunakan yang kayak gini aja. Kita bikin view, klik kanan, new, paste, kemudian save, nav view misalnya .php. Di view ya, pastikan di view ya, save. Oke, sudah. Kita masukkan ke buku, list buku. Nah, di sini kita tambahkan di atasnya this load view. Nama view-nya apa? Nav view. Nah, ini nih udah muncul ya, tapi kok ke bawah ya, seharusnya ke pinggir ini. Yang selanjutnya kita buat sebuah link logout. Di sini logout ini fungsinya untuk mengclearkan session. Ini logout. Kemudian ini menu untuk, anggaplah tambah ini, buku ini boleh ditambah kalau hak aksesnya sebagai operator atau admin gitu ya. Kalau sebagai petugas, pegawai maksudnya, kalau misalnya si ini
yang haknya P ini nggak boleh bisa menambah. Nah, kita misalnya di sini ada tambah buku. Ini ya. Berarti ini kita hapus. Di list buku yang menu tambah kita hapus. Mana tambahnya ya? Nah, ini nih. Kita hapus aja di sini. Kasih komen aja ya. Nah, hilang. Nanti di sini. Ini hak aksesnya sebagai apa dia ya? Kita coba cek. Print and $session. Ya tadi ya, fungsi ini untuk menampilkan array session. Dia sebagai apa, lihat. Ini belum masuk. Belum login tapi sudah. Dia ini nggak ada session dia sebagai siapa, username-nya apa sesuai yang didefinisikan di sini ya. Ini, tetapi dia bisa login, harusnya nggak bisa. Berarti nanti di controller buku di sini harus ada pengecekan apakah dia sudah login atau belum. Pengecekannya di sini saja seperti ini. Nah, is login. Kita akan mendefinisikannya di mana ketika login sukses. Di sini kita mendefinisikan is login sama dengan true. Berarti ini data ini disimpan di session bahwa variabel ini true kalau ada sessionnya. Sehingga pengecekannya seperti ini. If session user data is login tidak sama dengan true, berarti false. Loginnya apa nih? Loginnya 1 ya. Berarti tidak ada di array session, maka redirect ke login. Artinya kalau tidak seperti ini posisinya nih, nggak ada is loginnya, berarti dia harusnya redirect ke, nah betul ya. Coba saya ulangi ke admin. 1, 2, 3. Nah, kalau posisi seperti ini lihat, is loginnya sama dengan 1 atau true. Berarti kalau sama dengan true, berarti dia mengeksekusi terus ke bawah. Tapi kalau tidak sama dengan true, ini artinya tidak sama dengan, maka dia akan melakukan redirect, artinya loncat ke halaman login. Sudah berhasil ya. Jadi nantinya ini setiap controller cukup tambahkan di construct aja ini untuk memastikan bahwa user tersebut login. Oke, nah sekarang kita akan bikin fungsi logout untuk mereset, menghapus data ini. Oke, logout kita simpan di controller login aja. Di sini kita bikin sebuah fungsi logout. Nah, saya sudah ada ini. Jadi session destroy artinya menghapus semua session yang ada. Kemudian redirect ke login. Jadi setelah session destroy artinya menghapus session, kemudian masuk lagi ke form login. Oke, kita coba. Berarti mencobanya di view di sini kita tambahkan link mengarah ke tadi ya, function logout di login. Site URL ya. Kemana? login/logout. Itu ya, ke situ ya. Kurang slash di sini, sorry. Nah, ini nih. Klik dia ke halaman ini. Coba kalau kita langsung masuk ke halaman buku. Nah, dia nggak mau.
Kenapa? Karena ada sebuah script di sini. Kalau tidak login, nilai is loginnya false, maka dia akan redirect ke sini. Oke, jadi aman ya. Dia harus melewati ini dulu. Tuh, oke. Nah, sekarang tambah buku ini hanya hak akses sebagai admin atau sebagai petugas, sedangkan kalau sebagai kalau sebagai P ini misalnya pegawai, maka dia tidak mau. Kalau operator atau admin boleh. Maka tambahkan aja otak-atiknya di sini aja. Ini cara sederhana ya, membuat hak akses. If dalam kurung, ngambilnya dari session aja. Session apa ya? Hak akses ya. Hak akses sama dengan O or sama dengan A, maka tampilkan link ini kan itu ya. Kita pindahkan ini ke sini. Jadi kalau ini hak aksesnya sebagai siapa dia? Sebagai A, harusnya bisa tampil. Ada ya. Coba kita log out, kita masuk sebagai Joko 124. P ya di sini ya, pegawai. Joko 124. Nah, dia tidak menemukan link tambah buku. Oke, ini itu adalah sebuah hak aksesnya ya. Link tambah bukunya jangan lupa ditambahkan di sini. Tadi link tambah buku di sini apa ya? Nah, ini nih. Di copy aja. Nah, ini create buku. Berarti kalau ingin menambahkan link seperti ini, di atasnya tinggal copy saja yang ini. Yang ini nih. Di form create. Nah, di sini. Nah, itu ya. Diklik. Nah, menunya masih ada. Ke home berarti ke buku. Home-nya ini, berarti saya kopikan aja ini ke buku. Nah, gitu ya. Nah, ini kita hapus biar lebih rapi di view ya. Komen aja mungkin. Oke. Tambah buku, kembali ke home, tambah buku. Oke, sekarang tadi kan proses login yang benar. Bagaimana kalau loginnya salah? Misalnya passwordnya berapa gitu ya. Nah, password salah. Harusnya kita akan perbaiki dengan memberikan informasi di atasnya misalnya. Maaf, password salah. Oke. Nah, kembali ke sini. Di sini kita akan coba tambahkan dengan menambahkan sebuah variabel itu ya. Add session set flash data. Set flash data ini fungsinya untuk mengirimkan sebuah session tapi hanya sementara. Flash gitu ya. Hanya sementara. Namanya pesan, isinya adalah user atau password Anda salah. Kemudian dia akan dikirimkan si data session ini ke login. Jadi session ini hanya
dipakai satu kali saja ke halaman login, dia akan membawa ke halaman login, setelah itu dihapus oleh dia. Nah itu ya. Kemudian exit. Nah di halaman login mana login view, ini kita akan tambahkan misalnya di atas sini untuk memberikan informasi bahwa login tersebut semacam pesan login tersebut error gitu ya. Nah contohnya seperti ini, login view ya. Nah kita definisikan ini pesan sama dengan this session flash data, mengambil data yang kalau ada ya. Jika pesannya ada, ini jangan set pesan, maka tampilkan ini gitu ya. Login salah, username password Anda salah. Itu ya. Kita coba. Ini yang benar ya. Nah, login salah, username atau password Anda salah. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi dia itu pertama membuat sebuah session, tetapi sessionnya ini hanya dipakai satu kali, setelah itu dia akan terhapus. Beda dengan set user data. Kalau ini terus ke halaman manapun selama dia belum di session destroy. Kalau ini set flash data hanya flash satu kali saja dipakai, setelah itu dia akan hapus. Karena ini peruntukannya untuk menampilkan informasi kesalahan login dan dipakai di login saja, nah, kita gunakan ini. Ini variabel yang akan dikirim pesan, sehingga nanti ditangkap di sini. Pesan sama dengan ini. Jika ada pesan, iset itu mengecek isinya itu ada nggak. Oh kalau ada, dia tampilkan alert dengan menggunakan danger warna merah tadi yang ini. Yang selanjutnya kita akan menampilkan nama kita atau nama orang yang login selalu di bagian atas atau di mana terserah ya. Misalnya title ini saya ganti menjadi selamat datang X. X ini adalah orang yang login, sama seperti di Facebook misalnya. Nama Supono itu selalu ada di paling kanan atas layar gitu ya. Nah, karena kita sudah menyimpan di session, kita tinggal ambil aja dari situ. Sehingga di setiap halaman akan ada nama kita. Di sini misalnya di title kita ganti Eco Hai dolar session, nama lengkap ya. Nama lengkap ini sebelumnya sudah didefinisikan di login ini yang berisi row nama lengkap dari tabel user. Hai administrator Tea. Kita coba dengan data yang lain. Misalnya Supono 123. Nah ini Supono ya. Ketik jadi ke home tetap Supono ya. Atau kita cari lagi ini nih Budi 123. Budi 123. Nih ada Ahmadinejad ya. Tambah, nah, tetap aja ada di atas. Oke, sip ya, aman. Oke, itu konsep login dan hak akses. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe biar kalau ada video kalian bisa dapat notif dan mendapatkan informasi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.